Saya susah karena dunia ini. Saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mengiring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita datang kepada Tuhan untuk melakukan doa malam. Dan sebagaimana biasanya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenaran apa yang tertulis di dalamnya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam ini, sebab Tuhan telah memberikan kami waktu untuk datang kepada Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau akan menolong hamba-Mu ini dan memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini renungan firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur pasal 75. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru. Mari kita membaca. Mazmur 75. Allah Hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki keinginan
untuk menonjolkan dirinya. Baik secara pribadi atau berkelompok, manusia ingin dianggap menjadi pribadi atau golongan yang paling hebat, paling berkuasa, paling berjasa, dan paling-paling yang lain. Dan ini merupakan sesuatu hal yang berdosa. Ini adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sebab dengan kesombongan, manusia akan menganggap dirinya paling hebat dan dia akan merendahkan orang lain atau golongan yang lain. Dalam Alkitab kita telah mendapatkan beberapa contoh yang nyata tentang kesombongan manusia. Kita melihat kejadian Menara Babel, kita melihat tentang Raja Nebukadnezar, kita juga melihat tentang kesombongan Raja Herodes, yang pada akhirnya orang-orang ini dimurkai dan dihukum oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya membaca di dalam kitab Mazmur tadi, dalam kitab Mazmur yang ditulis oleh Asaf, ini diawali pertama-tama pada ayat yang kedua dengan ucapan syukur. Selanjutnya dalam ayat 3 sampai dengan 6, ini berisikan tentang perkataan Tuhan atau Allah sendiri yang menegur orang-orang yang memiliki hati dan sikap hidup yang sombong atau memiliki keinginan-keinginan yang merendahkan orang lain. Memang pada bulannya peringatan ini ditujukan kepada orang-orang fasik, orang-orang jahat, dan penindas-penindas bangsa Israel. Tetapi kalau pada saat ini kita renungkan, peringatan Tuhan ini juga relevan dengan kehidupan kita. Apa yang Bapak, Ibu, dan saya usahakan, kalau itu semata-mata kita lakukan dengan tujuan agar nama kita dipermuliakan, itu adalah sesuatu hal yang berdosa dan jahat di mata Tuhan. Dalam Mazmur 75 ayat 5b dan 6a, tadi kita membaca, jangan meninggikan tanduk, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Tanduk berbicara tentang kepunyaan atau kemampuan seseorang. Jadi kalau tanduk itu diangkat tinggi-tinggi, berarti ada seseorang yang telah meninggikan dirinya sendiri dan merasa memiliki kemampuan yang ia banggakan dan dikagumi orang lain. Allah inilah yang dilarang oleh Tuhan, karena inilah dosa kesombongan. Mari pada malam hari ini kita renungkan kehidupan kita. Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berbisnis? Untuk apa kita belajar dan mengejar gelar-gelar tertentu? Atau mungkin bahkan untuk apa kita melayani Tuhan?
Kalau hal yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan diri kita, marilah kita sadar dan bertobat. Ayat 7 dan 8, adapun berkenaan dengan kedudukan dan kemuliaan itu pemberian Tuhan sendiri. Dan pasti kedudukan dan kemuliaan itu akan diberikan oleh Tuhan untuk orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Akhirnya ayat yang ke-9 menyatakan kepastian penghukuman Tuhan pasti terjadi sebab Tuhan adalah hakim. Ia akan menghukum orang-orang yang fasik, jahat, di mana orang yang sombong termasuk di dalamnya. Kalau pada malam hari ini kita melihat dunia, Bapak Ibu, orang-orang yang dahulu hebat, orang-orang yang dahulu akhirnya menjadi sombong, sekarang berapa banyak mereka yang saat ini tidak berdaya oleh karena virus corona yang melanda dunia. Mari kita renungkan. Dan akhirnya ayat ke-10 dan 11. Umat Tuhan akan bersorak-sorai dan bersuka cita ketika keadilan Tuhan dinyatakan. Tetapi aku hendak bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Inilah sukacita umat Allah, sukacita anak Tuhan, sukacita kita semua, yaitu orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan bekerja untuk semata-mata buat kemuliaan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kiranya kami yang telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu mendapatkan berkat rohani. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan boleh menyadarkan kami, boleh memperbaharui sikap dan tindakan kami di dalam apapun yang kami lakukan di dunia ini, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa dan kami hanya bekerja dan melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Shalom, selamat malam. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.